Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-65. Akan saya bacakan matan hadis beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yudba'ul mayyitu salasatun yarji'u usnani wa yabqa ma'ahu wahidatun yudba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahu muttafaqun alaihi. An Anasin radhiyallahu dari Anas semoga Allah meridhoinya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda yudba'ul mayyita salasatun, orang yang meninggal dunia akan diikuti 3. Fayarji usnani, maka akan kembali yang 2. Wayabqa ma'ahu wahidatun, dan tinggal tetap bersamanya 1. Yadba'uhu ahlahu wa maluhu wa amaluhu, mengikuti keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka akan kembali yang 2 yaitu harta keluarganya dan hartanya. Wayabqa amaluhu, dan yang kekal yang tetap menemaninya adalah amal perbuatannya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan bahwa setiap kita, setiap insan yang nantinya akan meninggal dunia ini akan diikuti tiga hal, 3 urusan, ya. Karena semuanya yang bernama manusia yang memiliki kehidupan dijamin pasti akan mengalami kematian, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dan kita ketika meninggal dunia maka akan diikuti 3 perkara. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan tetap menemani kita. Apa yang 2 itu? Fayarji usnani wa yabqa mawahidatun yadba'uhu ahluhu wa maluhu, ya. Mengikutinya keluarganya, hartanya, wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka setelah ditanam, setelah didoakan, maka keluarganya dan hartanya akan kembali ke rumah masing-masing. Jadi nanti kalau kita meninggal dunia, maka anak kita yang melayat kita atau saudara kita yang memakamkan kita, setelah memakamkan mereka tidak akan masuk ke dalam lubang liang lahat kita, tidak akan menemani kita. Sesedih apapun
keluarga kita pasti akan kembali ke rumah, kembali ke keluarga ya. Nah, kita tinggal sendirian misalnya ya. Seberapa cinta keluarga kita kepada diri kita, tidak akan ada keluarga yang mau menemani kita ketika kita meninggal dunia ya. Pasti keluarga kita akan kembali. Begitu pula harta kita ya, harta yang kita cari, yang kita cintai, yang kita gunakan dalam kehidupan, apapun bentuknya, baik berupa rumah, kendaraan, ya, deposito, ya, perhiasan, segala sesuatu harta yang kita kumpulkan maka akan kembali. Jangankan harta kita ya, kadang bantal saja kemudian akan dibawa kembali ya, dibawa pulang. Atau mungkin tikar ya, kita kadang hanya melihat ketika pemakaman itu hanya apa akhirnya yang melekat pada mayit, kain kafan ya. Dan kain kafan itu tidak ada sakunya, maka nggak mungkin di kain kafan itu ada handphonenya, nggak ada ya. Nggak mungkin kemudian handphone dimasukkan, nah, biar ya. Atau mungkin yang lainnya ya, dikasih jam tangan, dikasih cincin ya. Nah, kalau orang kafir mungkin iya ya, dikasih jas ya, dibawain ya, uang-uangan ya, dikiranya bisa makan-makan di sana. Nah, itu. Tapi bagi kita kaum muslimin, ketika jenazah masuk liang lahat, masuk kuburan, maka tidak ada yang melekat pada dirinya kecuali apa? Selembar kain kafan ya. Kain kafan yang tidak ada sakunya, yang tidak ada isi apa-apanya ya, hanya kain saja. Nah, maka kita harus apa? Harus mawas diri, harus lebih apa? Lebih bisa mengedepankan satu yang akan menemani kita, yang dapat mengekalkan sampai nanti ketika hari kiamat, yaitu apa? Wayabko amaluhu, dan kekal dan tetap amalnya. Nah, maka kita perbanyak amalia kita dalam hidup ini, sehingga waktu yang singkat dalam kehidupan ini, liyabluwakum ayyukum aksanu amala. Allah menguji kita hidup di dunia ini untuk apa? Agar kalian beramal sebaik-baiknya ya. Jadi amal yang terbaik apa untuk diri kita? Karena bisa jadi amalan itu banyak tapi tidak baik. Nah, maka Allah menginginkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka ketika kita amal baik di dunia, maka nanti akan memberikan ketenangan, kedamaian ketika kita masuk ke liang lahat ya. Bahwa di tempat yang sempit, kuburan itu kan nggak ada kuburan ukurannya seluas ruangan ini, nggak ada ya. Meskipun kuburannya presiden, tetap ukurannya paling lebar itu 1 kali 2 ya kan. Gak mungkin kemudian dilobangi sama demikian rupa. Kalaupun ada ornamennya saja ya, tempatnya saja, tapi makamnya itu sangat kecil ya, ukuran paling 1 meter kali 2 meter. Nah, itu sudah sangat luas itu. Nah, nanti ketika ditanam itu apa yang ada di dalam? Tidak ada apa-apa. Yang ada adalah binatang yang di dalam tanah. Apa saja? Mulai dari semut, cacing, kalajengking, kelabang, ya, kecoa. Nah, itu nanti belum lagi ketika kita banyak beramal buruk, maka amal buruk itu akan berupa seseorang yang buruk rupanya, jelek pakaiannya, busuk baunya. Nah, itu bayangkan kalau kemudian kita beramal buruk di dunia. Tapi sebaliknya, ketika kita beramal baik, maka akan berupa
sosok seorang yang rupawan, yang cakep, ya, baunya harum, enak dipandang. Ya. Makam kita, kuburan kita tidak terasa sempit, terasa luas. Tapi kalau amal kita buruk, kuburan kita akan menjepit kita sampai tulang-tulang kita itu bersilangan. Bayangkan, tulang ini kemudian dijepit oleh tanah, didorong dari arah samping, kemudian saling menjepit tulang yang ada dalam tubuh kita. Bayangkan itu. Nah, maka itu adalah gambaran ketika nanti kita beramal yang tidak baik. Maka amal yang kekal, yang senantiasa menemani kita, maka itu harus betul-betul kita perbaiki di dunia ini, sehingga nantinya ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, maka yang menemani kita adalah amal soleh, ya. Kalau perempuan amal soliha, ya, sesuai nanti. Kalau perempuan ya akan ditemani dengan sosok seorang wanita yang cantik, rupawan, bajunya bagus, harum, nah, begitu. Tapi kalau buruk ya maka keburukan yang ada di sampingnya. Semoga hadis ini, hadis ke-65 ini menguatkan kepada kita untuk memotivasi diri lebih banyak beramal soleh, sehingga nantinya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditemani dengan amal tersebut, sehingga melegakan, melapangkan hati kita, menenangkan jiwa dan pikiran kita. Tidak lagi takut akan azab kubur, ya. Demikian tausiah yang singkat ini dari hadis yang ke-65 dari 100 hadis populer untuk hafalan. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, nasrul min wafatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.